Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizkullah dari Prodi Manajemen Agribisnis Pertanian Universitas Terbuka. Hari ini saya berkunjung ke Kung Anggur ya, yang berada di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Bertemu dengan Pak Dedi. Ketemu dengan Pak Dedi ya. Pak Dedi, mohon waktunya ya untuk wawancara tentang manajemen keuangan usaha tani. Mungkin sedikit penjelasan Pak, di sini usaha tani di bidang apa ya kalau boleh tahu seperti itu? Ya, baik Mas Dedi, untuk yang usaha tani kita di Jatinangor ini itu bergerak di bidang tanaman budidaya tanaman anggur impor ya. Tanaman anggur impor. Iya. Untuk usaha taninya maksudnya di tanaman anggur impor yang sudah terjadi saat ini penjualan di bibit atau buah mungkin seperti itu. Untuk saat ini di kita salah satu sumber penghasilannya itu dari bibit dan ada beberapa juga dari buah ya. Bibit itu lebih ke sebenarnya turunannya ya, turunan dari produk budidaya anggur ini. Tapi yang pasti kita lebih banyak di buahnya sih. Di buah ya. Kontribusi dari buah. Kontribusi di buah. Ya. Dengan tadi mungkin dengan usaha ini untuk kira-kira Pak ya, untuk kas per tahunnya sekitar berapa ya? Untuk kas per tahun yang disiapkan untuk modal usaha mungkin. Ya, kalau untuk kas kita dulu kan memang usaha ini berintis ya, jadi kita ada beberapa surat berharga yang memang kita ini kan jaminan ke bank ya sebagai pinjaman modal awal. Jadi itu secara BIP setelah 3 tahun juga sebenarnya sih sudah selesai ya. Jadi keadaan sudah selesai ya? Sudah selesai, 3 tahun tuh sudah selesai lah. Gitu. Untuk kas ya, kira-kira untuk nominal, untuk kasnya kira-kira ya, berapa? Kas dulu awalnya kita kurang lebih di 100 juta. 100 jutaan ya? Untuk kas awal ya? Ya. Terus untuk kas, jadi kan mungkin di setiap usaha pasti ada uang untuk disimpan ya, dan dibilang kas tadi untuk jaga-jaga mungkin seperti apa, itu ada atau tidak Pak? Ada. Nah memang ada itu, tapi setelah 3 tahun terakhir ke sini ya Mas. Jadi dulunya memang kita hanya perputarannya ya seadanya saja gitu ya. Tapi kalau sekarang ini ya alhamdulillah untuk kita biaya gaji pegawai, pembelian untuk pupuk dan lain sebagainya, untuk kebutuhan saya juga secara pribadi itu juga ya alhamdulillah cukup lah. Cukup ya. Untuk kisaran Pak nominalnya ada? Nah untuk kisarannya mungkin kalau sekarang kan kita sudah berjalan kurang lebih sekitar dari 2019 ya, kita mulai 2019 ya. Jadi kurang lebih kita sudah berjalan jalan 5 tahun jalan ya. 5 tahun setengah lah ya. Nah itu memang ya syukur alhamdulillah lah kalau sekarang secara kas ya lumayan pendapatannya Mas ya. Oh lumayan dah gitulah guys ya. Untuk di kebun ini Pak, untuk luasan lahan berapa Pak? Ya, total luasan lahan kita itu di 5.000 meter persegi. Tapi memang tidak satu blok begitu ya, ada di beberapa tempat ya, beberapa titik, tapi masih di satu lingkungan. 5.000 meter persegi. Oke, untuk 5.000 meter persegi. Nah, selama ini Pak dari mulai 2019 ya, mungkin hitungan saya di 2 tahun terakhir ini mungkin ada piutang usaha yang Bapak lakukan Pak, mungkin piutang dari alhamdulillah Mas Dedi, memang hasil dari budidaya itu ini kan prospeknya luar biasa nih kalau digali lagi nih sebenarnya gitu ya. Nah dari 5.000 meter persegi itu kita menanami pohon kurang lebih sekitar 200 pohon Mas Dedi. 200 pohon. Nah 200 pohon yang kita tanami saat ini. Nah dari 200 pohon tersebut itu sekali panen kita rata-rata
satu pohon itu bisa menghasilkan 30 kg dari buah ya. Satu pohon Satu ya? pohon bisa 30 kg. Oke. Nah, dari 30 kg itu kalau kita jual untuk edukasi petik buah itu kita jual dengan harga 100.000 rata-ratanya. Per pohonnya Per pohonnya itu per tandanya per tandan. 100.000. Jadi Ya, per kilo ya? 100.000. Oke. Nah, biasanya untuk mendapatkan 1 kilo itu antara 2 sampai 3 tandan kecil ya. Jadi satu pohon 30 satu kilo. pohon itu kurang lebih estimasinya 30 kilo. Jadi kalau untuk satu kali panen pendapatan saya itu ya kurang lebih sekitar 600 juta sekarang ini. Oke. Oke. Nah, jadi untuk piutang usaha untuk tahun-tahun ini Untuk saat alhamdulillah ini sudah nggak 2 ada ya? tahun terakhir ini kita sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Oke. Ya, jadi untuk piutang usaha nggak ada ya. Untuk kebutuhan pupuk Pak, jadi untuk kebutuhan pupuk mungkin untuk dalam 1 tahun lah ya. karyawan. Ya. Jadi untuk karyawan kami kebetulan ada 4 orang. 4 orang karyawan ya. Karyawan, 1 orang itu kita gaji itu mereka 3 juta per bulan ya, kita kan bulanan ya, mereka sudah Oke. karyawan kita, jadi kita gaji 3 juta per bulan. Nah, itu kurang lebih pengeluaran saya untuk gaji itu sekitar 12 juta ya untuk 4 orang itu. Nah, di samping itu juga saya menyiapkan dana alokasi untuk treatment pohon, perawatan pohon dan lainnya itu kurang lebih sekitar 6 juta. 6 juta. Nah, 6 juta Per bulan ya? Per bulan ya? Ini per bulan. Jadi, nah terus saya juga menyiapkan dana alokasi untuk beli beberapa peralatan, karena kan peralatan ini kan ada masanya, ada ininya, kadang-kadang kan kita pakai rusak apa dan lain sebagainya, itu saya anggarkan sekitar 2 juta. Jadi pengeluaran saya untuk karyawan dan untuk perawatan kebun Ya. dan biaya dana taktis itu kurang lebih saya siapkan sekitar 20 juta. 20 jutaan ya. Ya, itu Ya, di nambah. luar 20 juta. di luar kebutuhan pribadi saya dan keluarga itu kita memang sudah memang harus di maintain ya. Jadi sekitar 10 juta. Jadi secara overall overhead kita itu 1 bulan itu kurang lebih 30 juta. 30 juta ya. Itu yang overhead ya. Itu 1 bulan tuh udah pasti 30 juta. 20 sampai 30 juta. Ya, itu walaupun memang nanti ada lebihnya bisa kita simpan. Kalau terpakai semua, kalau nggak terpakai semua ya sisanya kita simpan. Oke. Jadi untuk bisa dibilang untuk bisnis di sini sudah mulai berjalan ya tanpa piutang usaha. 2 tahun terakhir ya. Ya alhamdulillah sudah mulai berjalan. Nah, mungkin ada aset atau investasi yang Bapak lakukan? Investasi seperti apa, Pak? Mas. Jadi memang kita terus terang investasi dalam bentuk tanah ya. Jadi kita pengembangan untuk pembelian, sebagian kita tabung, ya paling enggak kita ada dalam 1 tahun itu kurang lebih sekitar 220-an lah itu kita dalam satu kali siklus itu ada yang dari 200 itu ada yang kita tabung, ada yang memang kita belikan dalam bentuk tanah ya, investasi dalam bentuk tanah ya. Seperti awal Januari lalu kita juga ada penambahan tanah dari 5.000 meter persegi, kita nambah 200 meter persegi yang di sebelahnya. Penambahan. Ya, penambahan. Jadi kita ada asetnya dalam bentuk tanah dan dalam bentuk investasinya dalam bentuk tanah ya. Satu dalam, dan yang berikutnya dalam bentuk tabungan ya. Tabungan. Di bank. Tabungan di bank ya? Iya. Di bank. Jadi per tahunnya 220-an. Rata-rata di kisaran. tahun terakhir itu kita ada gross sekitar 220 kan, kurang lebih gitu. Siap. Jadi untuk pertanyaan lanjut, jadi mungkin untuk alat-alat tadi dia, alat-alat di sini mungkin bisa dicontoh untuk alat mungkin semprot, mesin semprot ya. Iya, alat-alat itu kan dia ada penyusutan dari pemakaian ya, umur alat, pemakaian alat itu kan dia kayak alat semprot dan lain sebagainya. Makanya itu sudah saya alokasikan dana
itu sekitar 2 juta itu Oh, per bulan untuk- tadi. per bulan tadi itu untuk misalnya ada alat yang harus diganti, ada alat semprot yang harus diperbaiki, ada mesin yang misalnya kita kan pakai mesin semprot juga untuk treatment hama dan lain sebagainya, itu kan kadang-kadang perlu maintenance untuk Oke. perbaikan. Jadi misalnya disisihkan begitu. 2 juta per bulan itu untuk maintenance alat itu Langganan tadi alat, ya. karena kan alat itu udah pasti ada mengalami penyusutan Ya. ya. Gitu. Jadi persiapan 2 juta memang kepake atau tidak kepake Iya, harus pakai disisihkan dipakai. untuk nanti Kita memang sewaktu-waktu. sudah alokasi Oh, siap, untuk siap. itu. Oke. Untuk penjualan tadi untuk Iya. penjualan di sini buah dan bibit ya. Oh, buah Iya. tadi sudah ini ya. Mungkin di luar buah juga ada bibit tadi ya kalau nggak salah. Iya, Ada bibit, Nah, kita juga jual pupuk, media tanam, dan kita juga memang ada dari 4 orang karyawan itu ada 2 orang karyawan yang memang kita ada kontrak dengan orang yang ingin budidaya tanaman anggur, kita jual jasa juga ya untuk pendampingan. Jadi untuk di luar buah tadi Pak Dedi, Iya. untuk di buah kan beberapa mungkin kan ada siklus panen ya. Iya. Untuk siklus panen jadi nggak bisa setiap bulan. Nah, Iya. untuk penjualan mungkin setiap bulan ada di bibit dan jasa tadi. Iya. Nah, untuk kira-kira saja Pak Dedi, untuk kira-kira per bulan tuh pendapatan di luar buah tadi kisaran berapa Pak Dedi? Ya, kalau untuk Dari bibit, bibit ya, bibit dan dari jasa ya. dari bibit itu paling enggak kita 1 bulan itu keluar 100 bibit mas. 100 bibit, Satu ya. bibitnya itu kita jual di antara harga 100 sampai rata-rata 100 ribuan sih kita 100 jual. ribuan, ya. Bibit dengan kondisi layak tanam ya. Kalau untuk jasa pendampingan itu biasanya sih kita kontrak per tahun. Oh, kontrak per tahun. Nah, jadi hitungannya di luar buah dari bibit saya sudah sangat Sudah lumayan. ya Pak Heri ya. Oke. Jadi mungkin seperti itu dulu Pak Heri. Terima kasih waktunya, terima kasih Ya. banyak waktunya sudah diizinkan. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan lanjut nanti bisa saya tanyakan lagi seperti itu ya. Terima kasih banyak ya. Sekian untuk wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Akhirnya.